Halo teman pajak, selamat datang di channel Indo Pajak. Dan Indo Pajak mau nanya nih, apakah kalian pernah berpikir tentang dari mana pajak berasal dan bagaimana sistem pajak yang kita kenal sekarang ini terbentuk? Di episode kali ini, kita akan menjelajahi sejarah perpajakan, mulai dari zaman kuno hingga sistem modern yang kita gunakan hari ini. So, mari kita mulai perjalanan menarik ini. Mari kita kembali ke zaman kuno. Pajak bukanlah hal baru. Ia sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu catatan pertama tentang sistem perpajakan berasal dari Mesopotamia, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Di sana, masyarakat membayar pajak dalam bentuk barang seperti gandum, ternak, dan produk lainnya. Pajak ini digunakan untuk mendukung pemerintah dan kuil yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan dan agama. Menariknya, di Mesir kuno, pajak juga dikenakan untuk mendanai proyek-proyek monumental seperti piramida dan infrastruktur lainnya. Para petani diharuskan memberikan sebagian hasil panen mereka sebagai bentuk pajak yang dikenal sebagai pajak hasil. Setelah itu, kita berpindah ke Kekaisaran Romawi yang memiliki sistem perpajakan yang sangat terorganisir. Di sini, pajak tidak hanya dibayar dalam bentuk barang, tetapi juga uang. Pajak properti, pajak penjualan, dan pajak untuk barang yang dikirim antar provinsi adalah beberapa jenis pajak yang diterapkan. Pengumpul pajak yang dikenal sebagai publikani bertugas mengumpulkan pajak dari rakyat. Meskipun sistem ini sangat efisien, seringkali terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh para publikani yang biasa menyulitkan rakyat. Pajak ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan, jembatan, dan akueduk yang menghubungkan berbagai wilayah kekaisaran. Kita masuk ke abad pertengahan. Sistem perpajakan mengalami perubahan yang besar dengan munculnya sistem feodal. Pajak menjadi bagian dari hubungan antara tuan tanah dan petani. Para bangsawan mengumpulkan pajak dari petani sebagai imbalan atas perlindungan dan akses ke tanah. Selain itu, gereja juga berperan besar dalam pengumpulan pajak. Mereka meminta tithe atau perpuluhan yang biasanya sebesar 10% dari pendapatan individu untuk mendanai kegiatan keagamaan dan amal. Sistem ini memberikan kekuatan besar pada gereja dan tuan tanah, sementara banyak petani berjuang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Perubahan besar terjadi pada abad ke-18 dan ke-19 dengan revolusi industri yang mengubah cara hidup masyarakat. Pemerintah mulai mencari sumber pendapatan yang lebih stabil untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur dan pelayanan publik. Inilah saat di mana pajak penghasilan mulai diperkenalkan. Pajak penghasilan pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1799 di bawah pemerintahan Perdana Menteri William Pitt Muda sebagai langkah sementara untuk membiayai perang melawan Napoleon. Pajak ini kemudian menjadi permanen pada tahun 1842 dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan diperkenalkan pada tahun 1861 untuk membantu mendanai perang sipil. Pajak ini menjadi permanen setelah ratifikasi amandemen ke-16 pada tahun 1913 yang memungkinkan pemerintah federal untuk memungut pajak penghasilan dari individu dan perusahaan. Konsep pajak penghasilan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara lain mulai mengadopsi sistem ini, termasuk banyak negara di Eropa dan Asia. Pada awal abad ke-20, banyak negara mulai menerapkan pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Hal ini dianggap lebih adil karena orang yang lebih kaya membayar pajak lebih banyak. Di Indonesia, sistem perpajakan modern mulai diterapkan pada masa penjajahan Belanda dan terus berkembang hingga saat ini dengan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan lain-lain. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia mulai melihat pentingnya pajak dalam konteks ekonomi global. Organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia menekankan bahwa pajak yang baik dapat membantu stabilitas ekonomi suatu negara. Banyak negara berkembang mulai mengadopsi sistem perpajakan berdasarkan model barat untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung pembangunan. Namun, di era globalisasi, pajak juga menjadi semakin kompleks. Banyak negara menghadapi tantangan seperti penghindaran pajak dan perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan pajak rendah. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi internasional seperti OECD meluncurkan inisiatif Base Erosion dan Profit Shifting atau BEPS yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan pajak dibayar di negara di mana pendapatan dihasilkan. Jadi, itu dia perjalanan kita menjelajahi sejarah sistem perpajakan dari zaman kuno hingga modern. Pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan bagian penting dari struktur sosial dan ekonomi kita. Dengan pajak, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur negara. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang pentingnya pajak dalam kehidupan kita.
Jika kalian menyukai episode kali ini, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan tombol like dan share video ini ya. Dan ikuti episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, channel Indo Baca.